Di informasi lain, pemirsa, penganiayaan berujung pembunuhan sadis di lingkungan keluarga kembali terjadi. Beban kejiwaan karena berbagai masalah dalam hidup, termasuk tekanan ekonomi, membuat orang jadi gelap mata, bahkan bisa berujung pada hilangnya nyawa manusia. Peristiwa seorang ibu di Brebes yang menganiaya 3 anak kandungnya hingga berujung tewasnya 1 anak ini bikin gempar warga setanah air. Warga sekitar pun tak menyangka tetangganya yang tak mencurigakan itu justru malah berbuat nekat. Berdalih depresi usahanya bangkrut, lalu mendapat bisikan gaib dan menyelamatkan anak-anaknya dari kemiskinan, menjadikannya tega menyakiti buah hatinya. Namun untuk memastikan itu, polisi pun masih memeriksakan kejiwaannya. Kondisi kejiwaannya apakah memang yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa atau masih sehat kejiwaannya. Apabila memang terbukti pelaku ini dalam keadaan waras pada saat melakukan, akan diancam dengan pidana 20 tahun penjara. Sementara itu, kekerasan di lingkup keluarga juga terjadi di Gunung Halu, Bandung Barat. Kala nenek berusia 65 tahun gelap mata sampai ia nekat membantai sang suami, anak perempuan dan cucunya yang masih bayi hingga tewas. Ternyata saat diperiksa kepolisian, si nenek kesal kepada sang suami yang lama menganggur dan terbelit utang. Ditambah ia stres karena anak perempuannya yang baru saja cerai juga kerap meminta modal usaha. Dari sejumlah kasus ini, beban kejiwaan karena berbagai masalah dalam hidup, termasuk tekanan ekonomi, jangan pernah diabaikan dampaknya. Apalagi ada banyak karakter individu yang tidak memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah. Ekonomi ini bisa menjadi pemicu, tapi mungkin akar masalahnya ada di kepribadian yang disebabkan pengalaman-pengalaman hidup sebelumnya, atau memang si individu ini tidak punya source gitu ya, resource untuk bisa mengatasi stres yang dia miliki. Jadi dia nggak punya mekanisme coping yang paling strategis sekali untuk bisa mengatasi stresnya. Mungkin dia nggak belajar, mungkin dia nggak tahu, atau memang dia tidak mau mencoba untuk bisa eksplor dirinya mengatasi stres yang dialami. Nah, pada akhirnya ketika mereka menikah ya, terus kemudian berumah tangga, lalu kemampuan ekonomi juga mungkin tidak terlalu mendukung ya, itu bisa jadi pemicu gitu, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai faktor tunggal. Berhubungankah? Bisa jadi gitu ya, karena setiap keluarga, setiap pasangan itu berbeda-beda case-nya. Guna menghindari terjadinya aksi nekat dikala tertekan, biasakanlah berbagi cerita pada orang yang dipercaya. Selain itu, konsultasikan kepada sejumlah pakar. Banyak berdoa dan berpikir positif juga bisa menjadi cara lain untuk mengelola stres agar tidak membebani hidup. Yang paling terpenting, keluarga harus saling membangun kedekatan emosi dan menjalin komunikasi agar beban hidup tak mudah berlanjut menjadi depresi. Tim Liputan melaporkan.